Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana dari beliau Kang Deddy Mulyadi, ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Yaitu beliau merespon ataupun mengasih tanggapan mengenai sebuah kabar, ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Jadi kita sebelum lanjut ke videonya, mari kita bacakan dulu sebuah kabarnya. Seperti apa? Saya bacakan. Akupansi hotel di Jawa Barat. Lesu. PHRI Jabar. Dorong studi tour. Diizinkan. Ya teman-temanku dan saudara-saudaraku. Jadi seperti itu kabarnya. Kurang lebihnya teman-temanku, mari kita simak dulu biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman ataupun tidak salah pengertian. Jadi kita simak dulu videonya. Mari kita simak sama-sama. Gini saya membaca berita yang sangat menarik ya, bahwa tingkat hunian hotel menurun, kemudian PHRI meminta agar studi tour dicabut larangannya dengan tujuan agar hotel-hotel terisi. Pertanyaan saya adalah bahwa tingkat hunian hotel meningkat itu kan manakala ada orang yang memiliki kebutuhan untuk nginep di hotel, untuk liburan, kemudian kepentingan pekerjaan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang kita nggak bisa sebutkan, semua orang udah ngerti. Nah, artinya bahwa dia memiliki kelebihan uang. Karena jenuh di rumah, maka dia perlu piknik karena uangnya cukup, sehingga uang yang berlebih itu membuat siklus ekonomi, melahirkan kepariwisataan menggeliat, perhotelan menggeliat, tenaga kerja menjadi hidup. Karena orang-orang yang berkelebihan keuangan, di mana kebutuhan dasarnya sudah selesai, kebutuhan makan, minum, pendidikan, dan kepentingan-kepentingan kesehatan dan sejenisnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika studi tour dimaknai sebagai nginep di hotel, artinya sudah diakui bukan studi tour tapi pariwisata atau piknik. Nah, kemudian anak-anak yang disuruh nginep di hotel ini atau didorong nginep di hotel ini adalah anak-anak yang bagaimana? Apakah mereka orang kaya semua? Tidak. Banyak orang tua yang terpaksa pinjem ke bank emok, ke bank keliling, jual aset, dan kemudian pinjam ke tempat-tempat lain yang menimbulkan beban ekonomi bagi kehidupannya. Itu dipaksa oleh anaknya untuk berpiknik, dulu menyebutnya studi tour. Nah, satu sisi bisa jadi terjadi lonjakan kunjungan di dunia kepariwisataan, ada aspek ekonomi yang bergerak. Tetapi di sisi lain itu ada kemiskinan baru yang tercipta, yaitu puluhan ribu orang tua siswa atau ratusan ribu orang tua siswa yang menanggung beban hutang akibat piknik anaknya yang bersimbolkan studi tour. Sebagai gubernur, saya harus melihat hal yang lebih luas, yaitu saya harus menyelamatkan dulu beban kehidupan rakyat agar terkurangi beban ekonominya, agar dia tidak berhutang dan mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kepentingan mereka untuk kebutuhan konsumsi, kepentingan pendidikan. Itu dulu yang saya inginkan. Nah, kalau orang tuanya yang punya kemampuan ekonomi, anaknya tetap bisa piknik bersama orang tuanya, kan gak ada problem sebenarnya. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton dengan apa yang ada di dalam video beliau. Mungkin teman-teman sudah mencermati dan sudah menyimak ataupun mempelajari dan memahami ya. Apa respon teman-teman mengenai tanggapan beliau tentang kabar itu? Apakah teman-teman sependapat dengan studi tour diizinkan ataupun tidak diizinkan ya? Seperti yang di video beliau Kang Deddy Mulyadi, tingkat hunian hotel itu bergantung pada orang yang
memiliki kepentingan pribadi seperti kepentingan pekerjaan, menginap di hotel, seperti kepentingan wisata, menginap di hotel, ataupun kepentingan-kepentingan lain. Dan itu sudah orang-orang yang berkelebihan ataupun orang-orang yang sudah cukup, yang mana sudah banyak uang ya, menginap di hotel itu tidak masalah ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Ya, mengenai studi tour ya, saya ulangi karena saya nyerocos barusan. Ya, mengenai studi tour, yaitu beliau Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan studi tour ini supaya orang-orang tua yang belum berkecukupan tidak kesulitan ataupun tidak nambah utang. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-temanku. Ya, kalau yang sudah berkecukupan, sudah lebih uangnya ya itu tidak masalah. Tapi di sisi lain yang masih mengusahakan untuk anaknya, takutnya pinjam sana pinjam sini gitu, nanti malah nambah kebingungan ya, nambah beban, nambah pikiran ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Jika salah ucapan ataupun salah penyampaian, salah pengertian ataupun salah pemahaman dari saya, channel Suara Kita minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dari apa yang saya lontarkan dan saya sampaikan dan apa yang saya ucapkan, jika salah saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya tutup videonya, terima kasih.